Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang pengertian, sifat, fungsi dan tujuan kepramukaan. Kepanduan telah berkembang pesat lebih dari 140 negara di dunia. Organisasi-organisasi kepanduan internasional adalah organisasi yang independen, tetapi biasa bertemu setiap 2 tahun sekali dalam Boy Scouts World Conference. Biro Kepanduan Sedunia, The Boy Scouts World Bureau, berada di Jenewa, Switzerland, berfungsi sebagai sekretariat organisasi. Apakah kepramukaan itu? Menurut Lord Baden-Powell yaitu, kepramukaan itu bukanlah suatu ilmu yang harus dipelajari dengan tekun, bukan pula merupakan kumpulan ajaran-ajaran dan naskah-naskah dari suatu buku, bukan, kepramukaan adalah suatu permainan yang menyenangkan di alam terbuka, tempat orang dewasa dan anak-anak pergi bersama-sama, mengadakan pengembaraan bagaikan kakak beradik, membina kesehatan dan kebahagiaan, keterampilan dan kesediaan untuk memberi pertolongan bagi yang membutuhkannya. Dari penjelasan Baden-Powell tersebut, kita akan dapat mengambil maknanya, yaitu, kepramukaan adalah suatu permainan yang mengandung pendidikan. Pendidikan apa? Banyak para pembina yang telah melupakan hal paling mendasar, bahwa faktor pembinaan watak, mental, adalah yang harus dan sangat diperhatikan. Sifat kepanduan, resolusi Konferensi Kepramukaan Sedunia pada tahun 1924, bertempat di Copenhagen, Denmark, menyatakan bahwa kepramukaan mempunyai 3 sifat yaitu, pertama, nasional, artinya kepramukaan itu diselenggarakan di masing-masing negara disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara tersebut. Kedua, internasional, artinya kepramukaan harus dapat mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antar sesama anggota kepanduan, pramuka, dan sesama manusia. Ketiga, universal, artinya kepramukaan itu dapat berlaku untuk siapa saja serta dapat diselenggarakan di mana saja. Sifat kepramukaan, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pertama, Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan yang keanggotaannya bersifat sukarela, mandiri, tidak membedakan suku, ras, golongan dan agama. Kedua, Gerakan Pramuka bukan organisasi sosial politik, bukan bagian dari salah satu organisasi sosial politik dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis. Dan ketiga, Gerakan Pramuka menjamin kemerdekaan tiap-tiap anggotanya untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing, serta beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Fungsi kepanduan, seperti halnya dengan sifat-sifat kepramukaan, fungsi kepramukaan juga terdiri dari 3 fungsi, yaitu, pertama, merupakan kegiatan yang menarik yang mengandung pendidikan bagi anak-anak, remaja dan pemuda. Kedua, merupakan suatu pengabdian, job bagi para anggota dewasa yang merupakan tugas yang memerlukan keikhlasan, kerelaan dan pengabdian. Dan ketiga, merupakan alat, means, bagi masyarakat negara atau organisasi, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, alat bagi organisasi atau negara untuk mencapai tujuannya. Gerakan Pramuka berfungsi sebagai penyelenggara pendidikan non-formal di luar sekolah dan di luar keluarga, dan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan kaum muda dengan menerapkan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan serta berlandaskan sistem Among. Gerakan Pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui pendidikan dan pelatihan pramuka, pengembangan pramuka, pengabdian masyarakat dan orang tua, dan permainan yang berorientasi pada pendidikan. Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Sekian penjelasan singkat tentang pengertian,
sifat, fungsi, dan tujuan kepramukaan. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Terima kasih sudah nyimak materi ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.